Hai, Movie Trip di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan film aksi Jepang yang berjudul Sailor Shot and Machine Gun Gradusen. Izumi Hoshi adalah siswi berusia 16 tahun di sekolah menengah, beberapa tahun yang lalu. Dia adalah bos dari organisasi kriminal kuat bernama Yakuza. Dia dikenal karena menyergap kelompok Yakuza saingannya dengan senapan mesin khasnya. Saat ini dia adalah manajer kedai kopi milik 3 anggota geng kepercayaannya. Madoka, Yuji dan Haruo di mana mereka mencoba untuk menjalani kehidupan normal setelah pensiun dari dunia kriminal. Tetapi kedai kopi tidak berjalan dengan baik secara finansial. 3 mantan gangster masih belum terbiasa dengan kehidupan mereka sebagai warga sipil. Tetapi Izumi mengikat mereka bersama agar terbiasa. Suatu hari mereka didekati oleh gadis sekolah menengah yang mengeluh tentang agen model agensi yang telah merekrut gadis-gadis muda dan mengumpulkan uang yang tidak masuk akal dari mereka. Mereka juga meminta gadis-gadis itu menjadi penikmat seksual. Pada gilirannya untuk kontrak, dia ingin bantuan kelompok Izumi untuk menutup agen tak jelas itu. Mereka sadar bahwa meskipun mereka telah meninggalkan dunia gangster tetapi kehidupan gangster belum meninggalkan mereka. Hari berikutnya mereka menerobos masuk ke agen dan mengancam manajer untuk mengembalikan uang pendaftaran setiap gadis. Manajer mengungkapkan bahwa uang itu masuk ke geng saingan mereka, Hamaguchi. Geng itu jauh lebih kuat daripada mereka, sehingga mengacaukannya hanya akan menimbulkan masalah. Manajer dengan sombong mencoba memanggil pemimpin geng, tetapi Yuji menyerangnya, dan Izumi menghentikan semua orang sebelum keadaan menjadi tidak terkendali dan mundur untuk sementara waktu. Dalam perjalanan kembali ke rumah, kelompok tersebut membahas cara untuk membuat agensi itu bermasalah dengan hukum. Karena mereka tidak dapat menghentikannya dengan paksa, tiba-tiba anggota geng Hamaguchi melumpuhkan Haruo dan Yuji. Dan meminta agar Izumi ikut dengan mereka. Dia langsung setuju dan mengklaim bahwa dia juga memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada pemimpin mereka. Hamaguchi setelah mencapai markas mereka, dia masuk tanpa ragu atau takut, bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang bersenjata 2 kali usianya. Hamaguchi menunjukkan ganja kemasannya dan menuduhnya menjualnya di tempat netral. Mereka membuat perjanjian lama di mana kedua belah pihak setuju untuk menghentikan semua penjualan ilegal barang-barang di bagian kota tertentu. Izumi menyangkal dikaitkan dengan hal semacam itu dan bertanya kepadanya tentang agen model yang korup, yang mengejutkannya. Hamaguchi bersikeras bahwa mereka tidak mendukung bisnis pemodelan apapun. Keduanya menyelesaikan perbedaan mereka, tetapi Izumi mencurigai seseorang mencoba menyeret dia turun dengan menyebarkan informasi palsu. Madoka kemudian tiba di tempat persembunyian dengan petasan terpasang di sekujur tubuhnya untuk menyelamatkan bosnya. Izumi kembali ke rumah dan dia memutuskan untuk menyelidiki masalah tersebut. Pada hari berikutnya, kita diperkenalkan dengan pengusaha pemula dan antagonis film, Yasui. Asistennya menunjukkan kepadanya video Izumi dan orang-orangnya mengancam manajer agensi model itu, dan dia adalah orang di balik konspirasi dan orang yang mencoba menyembunyikan pekerjaan ilegalnya dengan menggunakan nama Hamaguchi. Asistennya memberitahunya tentang sejarah geng Izumi. Ketika Izumi masih di sekolah menengah, satu-satunya mentornya adalah pamannya, Yakuza, mantan pemimpin geng. Suatu hari dia dibunuh oleh geng saingannya saat membawa pulang Izumi dari sekolah. Setelah kematian pamannya, Izumi diangkat menjadi pemimpin dan diberi tugas untuk membalas pembunuh pamannya. Dia melakukan pekerjaannya dengan efisien dan mengakhiri kelompok saingan dalam penyergapan sebelum dia membubarkan geng mereka. Dia dan Hamaguchi membuat perjanjian untuk tidak pernah mengganggu bisnis satu sama lain yang mencakup beberapa poin. Salah satu poin mengatakan bahwa tidak ada geng yang diizinkan untuk menjual barang ilegal. Bersama dengan itu, Izumi saat ini dan kelompoknya melakukan penggalian di sekitar lingkungan, dan menemukan seseorang yang menjual obat khusus dan mereka berpura-pura menjadi pelanggan, dan menemukan bahwa geng Hamaguchi yang mendukung orang-orang itu. Sementara orang-orang percaya bahwa mereka ditipu oleh Hamaguchi, ada sesuatu yang tampak mencurigakan bagi Izumi. Dia menyarankan agar mereka memanggil polisi dan memberitahu mereka apa yang sedang terjadi. Tetapi polisi tidak peduli. Kemudian kita melihat Yasui berbicara dengan tangan kanannya, Stan, yang juga seorang pembunuh profesional. Dia diberitahu tentang Izumi yang tertarik dengan bisnis mereka. Jelas bahwa dengan nama Hamaguchi, Yasui telah menjual barang ilegal dan mendukung perusahaan model. Tangan kanan Hamaguchi bernama Tsukinaga. Dia juga curiga bahwa Yasui adalah pelaku di balik miskomunikasi. Maka dia mengirim mata-mata untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Informan menegaskan bahwa Yasui dan perusahaannya mencoba untuk mengambil alih kota. Setelah mereka melakukan hal yang sama ke kota-kota lain,
Selama beberapa tahun terakhir tujuan utama Yasui adalah untuk membuat rekannya memenangkan pemilihan yang akan datang dan membuatnya menjadi wali kota. Kemudian setelah kota mengalahkan para gangster, mereka ingin membangun proyek pembangunan dan keuntungannya untuk mereka sendiri. Pada hari yang sama Izumi berada di sekolah, ketika seorang gadis membuat kekacauan dengan berteriak dan berlari di lorong. Ketika orang banyak berkumpul untuk melihatnya, dia berlari keluar dan dipukul oleh bos. Izumi memperhatikan sebungkus plastik khusus di tempat kecelakaan yang mengkonfirmasi bahwa dia berada di bawah pengaruh zat ilegal. Dalam perjalanan pulang Izumi melihat Kusakabe, kandidat wali kota-kota yang diam-diam bekerja dengan Yasui. Dia adalah tiket gratis Yasui untuk mengambil alih politik kota. Izumi tahu ini, tapi tidak bisa melakukan apapun karena orang mempercayai Kusakabe dan janji palsunya untuk membuat kota lebih baik. Di malam hari Yasui dan anak buahnya mendapatkan informasi bahwa Hamaguchi longgar. Karena sebagian besar anggota gengnya berada di luar kota, melihat kesempatan ini dia menerobos masuk ke markas geng dan menawarkan Hamaguchi kesepakatan. Jika dia dengan baik hati bekerja sama dan mundur sebagai pemimpin geng dia bisa menjadi mitra Yasui. Dan jika tidak, dia akan dibunuh di tempat. Setelah banyak berpikir, Hamaguchi menerima tawaran itu. Namun tangan kanannya Tsukinaga tidak senang dengan kesepakatan itu. Dia tahu bahwa jika Yasui dibiarkan memerintah kota, dia akan menghancurkannya untuk keuntungannya sendiri. Maka dia memutuskan untuk meminta bantuan Izumi. Untuk mengakhiri masalah ini, dia memanggilnya ke hotel cinta untuk berbicara secara rahasia dan menunjukkan padanya berita tentang Kusakabe, dan rekan Yasui yang memenangkan pemilihan ini berarti dia sekarang adalah wali kota. Kota dan Yasui telah mendapatkan kekuasaan penuh atas itu. Tsukinaga meminta bantuan Izumi untuk memperbaiki masalah ini, tapi dia menolak untuk bekerja sama dengan dia, karena dia adalah anggota terpercaya dari kelompok saingan. Sebelum meninggalkan Izumi, Tsukinaga mengingatkannya bahwa pamannya membuatnya bertanggung jawab atas kota, dan itu adalah tugasnya untuk menyelamatkan itu dari orang-orang seperti Yasui. Madoka yang juga mendengarkan percakapan setuju dengan Tsukinaga, dan bertemu di luar dan memintanya untuk menjauh. Terungkap bahwa Tsukinaga adalah orang yang membunuh paman Izumi, tetapi semua orang telah menyembunyikan fakta dari Izumi sampai sekarang. Keesokan harinya, Izumi pulang ke rumah, sepulang sekolah dan menemukan kerumunan orang yang memprotes di luar kedai kopi mereka. Mereka percaya bahwa toko itu adalah tipu muslihat untuk menjual obat khusus untuk remaja dan harus ditutup. Ketika Madoka mencoba untuk melawan pengunjuk rasa, dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Pada akhir hari tempat itu berantakan tanpa harapan kebangkitan. Izumi memanggil Tsukinaga dan setuju untuk membantunya dalam misinya. Yuji dan Haruo tiba di rumah dari perjalanan dan melihat Izumi duduk di tengah toko yang hancur. Dia meminta mereka untuk pergi dan melakukan apapun yang mereka inginkan sendiri. Namun para pria bersikeras untuk tetap di sisinya. Tidak peduli dengan cara apa menghiburnya dan berjanji untuk membalas dendam pada siapapun yang menyebarkan desas-desus palsu. Hari berikutnya Tsukinaga dan Izumi pergi mencari anak muda yang menjual obat khusus. Dan mereka menemukannya di bioskop dan mengancamnya untuk mengungkapkan kebenaran. Yang diungkapkan pria itu bahwa dia diminta untuk menjual obat oleh seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Tsukinaga langsung mengenali walaupun tidak disebutkan namanya. Ialah Stan, pembunuh yang juga tangan kanan Yasui. Sebelum pria itu dapat memberi mereka informasi lebih lanjut, dua pria bertopeng menyerangnya. Mereka telah dikirim untuk membunuh pria itu. Jadi dia tidak akan menjual rahasia mereka kepada siapapun. Izumi dan Tsukinaga berhasil melarikan diri, tetapi orang itu terbunuh dalam pertemuan tersebut. Mereka berlari selama beberapa waktu di tengah hujan, sebelum mereka mencapai tempat penyimpanan milik paman Izumi. Tsukinaga mengeringkan pakaian. Saat Izumi mengawasinya dari belakang, dia tertarik dengan tato punggungnya yang sangat mirip dengan pamannya. Lalu mereka berbicara sebentar, dan Tsukinaga mengungkapkan bahwa dia mengenal pamannya dengan cukup baik. Tetapi sebelum dia dapat menjelaskan bagaimana, Yuji dan Haruo memberitahu mereka tentang kematian manajer agensi model. Jelas bagi mereka bahwa Yasui menyingkirkan kemungkinan tersangka yang dapat mengarahkan mereka kepadanya. Izumi bangkit dan mengumumkan bahwa geng mereka telah dibangkitkan dan mereka akan bergerak untuk mengakhiri Yasui. Yuji dan Haruo sangat gembira karena mereka telah menunggunya untuk menghidupkannya kembali sejak hari mereka dibubarkan. Di adegan berikutnya Tsukinaga dan Izumi menerobos masuk ke klub Hamaguchi Yasui. Dan semua anggota gengnya juga ada di klub. Izumi mengabaikan mereka semua dan berjalan ke panggung dan mengumumkan bahwa gengnya kembali beraksi. Seketika Yasui menertawakannya dan mengklaim bahwa tidak ada yang peduli dengan geng bodohnya. Dia menunjukkan kepadanya grafik dan bagan dari setiap hal ilegal yang telah dia lakukan di kota termasuk tanggal dan waktu, ketika dia menjual obat khusus untuk remaja. Jika laporan sampai ke media,
keterlibatan wali kota dapat dicurigai dan semua kemajuan yang telah mereka buat akan sia-sia. Dia melempar file ke Yasui dan memintanya untuk membawa bisnisnya ke suatu tempat lain. Tapi, dia mengancamnya dengan laporan palsu karena dia tidak akan pernah bisa menemukan yang asli secepat ini. Melihat bahwa kebohongannya telah tertangkap, Yasui panik. Pada saat yang sama, Haruo dan Yuji yang berada di luar dibawa ke klub dan disandera. Yasui mengalungkan tali di leher Izumi dan menyeretnya ke panggung, mengancam akan menggantungnya sampai mati. Tsukinaga meminta pemimpin geng Hamaguchi untuk mengatakan sesuatu. Karena hanya dia yang bisa menghentikan ini sekarang. Tetapi ketika pria itu berdiri untuk memprotes, dia ditembak mati oleh Yasui. Dia mengolok-olok Izumi dan mengungkapkan bahwa Tsukinaga adalah orang yang membunuh pamannya. Dalam keadaan marah, Tsukinaga membalas, dan baku tembak terjadi antara kedua kelompok. Setelah pertempuran panjang dan keras, Haruo mengorbankan hidupnya untuk menutupi kelompok mereka dan membantu mereka melarikan diri. Di dalam mobil, Izumi menangis meratapi kematian teman dekatnya dan meminta Yuji untuk memutar mobil. Beberapa jam kemudian Yuji menghentikan mobil dan jatuh ke tanah yang mengungkapkan bahwa dia juga telah tertemnak. Izumi bersikeras membawanya ke rumah sakit, tetapi Tsukinaga tahu jika mereka kembali mereka semua akan dibunuh. Maka mereka pergi ke hutan dan mengubur Yuji. Izumi yang sekarang berbaring menghadapi Tsukinaga dengan alasan kematian pamannya. Dan dia menjawab bahwa dia diperintahkan untuk melakukannya. Dia tidak punya pilihan karena bisnis mereka. Izumi membuat keributan, sehingga Tsukinaga menyerahkan pistol dan mendesaknya untuk menembaknya. Jika dia tidak bisa memaafkannya, namun Izumi tidak dapat memaksa dirinya untuk melakukannya. Setelah keduanya kembali, diam-diam Izumi kembali ke tempat penyimpanan lagi. Setelah bertahun-tahun, Izumi mengeluarkan senapan mesinnya dan siap untuk membalas kematian Yuji. Haruo, Madoka melarikan diri dari penjara dan bergabung dengan keduanya dalam misi. Mereka pergi ke rumah Yasui, kantor pusat perusahaan, dan menemukan Stan di luar. Tsukinaga berkelahi dengannya dan menikamnya sampai mati. Setelah pertempuran sengit, ketiganya berjalan ke pertemuan antara Yasui, wali kota, dan rekan mereka. Yasui kehilangan kesabaran dan bertanya kepada mereka, bagaimana mereka bisa masuk. Izumi tidak kembali dan menembaki kelompok secara acak. Tsukinaga dan Madoka bergabung membunuh semua orang Yasui dan kemudian Madoka tertembak di lengan dan terluka. Beberapa detik kemudian, Yasui menembaki Izumi, tapi Tsukinaga mengambil peluru untuknya dengan kedua orang yang dekat dengannya di lantai. Izumi membeku, Yasui berjalan menuju Izumi, tetapi dia ditembak oleh Madoka sebelum melukai Izumi. Dengan serangan terakhir Tsukinaga menghabisinya. Ia kemudian jatuh ke pelukan Izumi, dan dia menyebut Izumi cantik dengan nafas terakhirnya. Dan dia menciumnya. Dia dan Madoka berjalan di luar gedung. Ketika polisi tiba, Madoka menyerahkan diri dan menyelamatkan Izumi. Beberapa bulan kemudian Izumi mengunjungi makam Tsukinaga dan mengatakan kepadanya bahwa dia dan Madoka tetap berhubungan melalui surat. Dia juga memberi Haruo penguburan yang layak dan berharap dia menemukan kedamaian hidupnya telah kembali normal. Dia masih memiliki kedai kopi yang membuatnya dapat cukup uang. Di adegan terakhir, kita melihat Izumi lulus SMA. Dia menyanyikan sebuah lagu untuk mengenang orang yang meninggal untuk menyelamatkannya. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.